Japos Channel, Jayapura Post Channel, informasi yang juga independen dan terpercaya. Saat ini kita sedang bersama dengan narasumber Ibu Dr. Nahria SOS MSI, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dari KPID Provinsi Papua. Kita langsung menyapa narasumber kita. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita orang punya pembahasan ini lumayan sedikit panas, tapi sangat menyenangkan, dan tentu ini akan bermanfaat karena tujuannya untuk membangun karakter bangsa Indonesia dan juga membantu masyarakat di Provinsi Papua ini melek, terbuka tentang adat istiadat, kebudayaan, dan pendidikan. Tapi sebelumnya Ibu Nahria, kita orang juga ingin tahu di sini bagaimanakah fungsi dan juga peran KPID Papua itu sendiri. Ibu mewakili Ketua KPID Papua. Baik, terima kasih. Berbicara tentang fungsi kemudian wewenang daripada KPID Papua juga tidak terlepas dari wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia pada umumnya. Jadi KPID Papua ini kan merupakan perpanjangan tangan dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang berada di Jakarta. Nah, tugas dan wewenangnya salah satunya atau diantaranya adalah menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun pedoman perilaku penyiaran, kemudian KPID juga punya wewenang untuk memberikan sanksi jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran itu sendiri. Nah, di samping itu, KPID juga punya wewenang untuk melakukan sosialisasi tentang P3SPS, ya, kita singkat P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Baik itu kepada lembaga penyiaran itu sendiri maupun kepada masyarakat. Nah, selain itu, wewenang yang lain adalah KPID Papua juga harus membangun sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak, entah itu dari pemerintah, kemudian masyarakat, serta stakeholder penyiaran yang lainnya, seperti itu. Nah, Pak Coba Jaga Kadoran menjadi pembahasan yang sangat menarik. Terlebih khusus kita orang kalau memang siap membangun sinergitas, mewujudkan penyiaran sehat dan berkualitas di Provinsi Papua, Ibu Nahria. Tapi sebelum kita orang juga harus ketahui, Ibu Nahria juga, bahwa Papua ini beraneka ragam adat istiadat dan budaya. Karakter masyarakat di Papua, Kota Jayapura pun beraneka ragam. Berbicara tentang konten siaran, kebetulan Anda pun punya tanggung jawab sebagai koordinator ya pengawasan dalam bidang siaran ataupun di konten siaran ini tidak sangatlah mudah. Era digitalisasi semakin maju, kebutuhan masyarakat, kebutuhan anak muda pun sudah semakin banyak. Tanpa kita orang harus banyak belajar khusus tentang dunia jurnalis atau penyiaran, anak-anak muda sekarang era digitalisasi lebih hebat daripada kita sendiri, Ibu ya. Nah, tadi pun Ibu sempat menyinggung tentang penyiaran, tentang pengawasan. Kembali lagi, untuk membuat sebuah konten siaran yang sehat dan berkualitas, ini apakah memang ada standarisasi programnya sendiri? Ya, tentu ada ya, tentu ada standarisasi dari siaran sehat dan berkualitas itu. Ketika kita ingin mengetahui apakah sebuah siaran itu sehat dan berkualitas, maka pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab dan yang harus kita ajukan adalah apakah siaran itu sudah memenuhi regulasi. Nah, regulasi yang mana yang dimaksud? Yang pertama yaitu tentunya adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kemudian itu dijabarkan lebih teknis lagi di dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang biasa kita sebut atau kita singkat dengan P3SPS. Nah, yang manakah yang memenuhi regulasi ini? Tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan. Berbicara tentang penyiaran sehat dan berkualitas, sebenarnya di situ ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada yang wajib dilakukan oleh lembaga penyiaran dan ada yang tidak harus dilakukan.
Jadi ada kewajiban dan ada larangan-larangan yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran itu sendiri. Yang mana yang wajib? Yang wajibnya adalah bahwa lembaga penyiaran itu harus memuat konten-konten yang bersifat pendidikan atau edukatif ya, kemudian harus memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian harus ada mengandung unsur entertain atau hiburan, tetapi semua ini harus ditata oleh lembaga penyiaran sehingga fungsi-fungsi ini berjalan seiring. Jadi tidak ada yang saling tumpang tindih sehingga fungsi pendidikan menjadi terabaikan oleh fungsi hiburan dan sebaliknya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah bahwa di dalam konten siaran itu harus memenuhi misalnya bahwa konten siaran itu harus menjaga integritas dan keutuhan negara Republik Indonesia, kemudian tidak boleh bersifat menghasut perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu suku, agama, ras dan sebagainya. Kemudian tentu juga tidak boleh mengekspos hal-hal yang sifatnya privasi dari seseorang jika itu tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Yang paling menarik tentunya Pak Cemace dan pemirsa Dorang seluruh tanah air bukan hanya di Papua. Berbicara tentang Papua, Papua memiliki daya tarik keindahan pesona wisata yang memang di tahun 2022-2023 ini begitu harus baik dikembangkan. Tapi kita tahan dulu, sudah semakin panas. Kakak Dorang Cemace jangan kemana-mana, tetap di Papua Corner, Japos channel informasi yang lugas, independen dan terpercaya. Papua Corner bersama dengan Japos Channel, Jayapura Post Channel, informasi yang lugas, independen dan terpercaya. Masih bersama dengan narasumber kita orang di sini, Ibu Naria yang punya peran dan tanggung jawab sebagai koordinator pengawasan terkait dengan konten siaran media massa RRI Provinsi Papua. Kita kembali ke narasumber kita, Ibu. Ini semakin menarik dan tentu kita tidak bisa menutup mata anak-anak muda kreatif di Papua, di kota Jayapura. Mereka pun sudah banyak yang tertarik untuk bergelut di dunia jurnalis, media massa ataupun juga secara online. Tadi Ibu sempat menyinggung juga terkait ada sanksi, ada regulasi, pengawasan, kemudian budaya. Yang mirisnya saat ini media-media massa di Provinsi Papua masih minim mengangkat tentang konten lokalitas, kebudayaan. Dari sisi kita orang pembahasa tuh macam kita ini lebih banyak ikut yang lebih tren. Saya tidak boleh disebutkan dari sisi kontennya atau apa sih lu. Padahal kalau kakak lihat sendiri terus terlalu banyak ini Ibu. Macam itu di kota Jayapura ataupun juga di Sentani ada istilah sebutan FOI, itu selama. Atau misalnya juga kalau di Jayapura sendiri dan kita punya semboyan kota Hentecai Yonomi. Nah, ini apakah masih minim sosialisasi dari KPID sendiri? Mau tidak mau ya, kan KPID ini memang lembaga independen yang punya tanggung jawab besar gitu. Atau memang miris karakter kita orang ini? Saya pribadi, kita anak-anak muda memang kita bikin apa ya pakai bahasa daerah terlalu sampai. Nah, tanggapan Ibu apalagi selaku akademisi bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang konten lokal dari sebuah media penyiaran, itu memang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Ketika satu media penyiaran itu berada di satu daerah tertentu, atau misalnya dia berada di wilayah Papua, maka memang diwajibkan konten-kontennya itu harus mengutamakan konten lokal. Ya, ada di dalam aturannya itu. Nah, persoalannya adalah memang belum sepenuhnya dilakukan seperti itu. Nah, kami di KPID Papua ya sudah beberapa kali juga melakukan sosialisasi, kemudian kami juga melakukan
pernah kami lakukan misalnya pada Radio Kenambe Umbai, ya. Di Radio Kenambe Umbai di Sentani sana itu kita pernah mendampingi, kita diundang oleh manajemen radionya, kemudian kita mendampingi bagaimana supaya menyusun satu format siaran yang betul-betul mengedepankan lokalitas itu sendiri. Jadi memang pada saat itu ya kita melihat penamaan dari mata siaran saja itu masih menggunakan istilahnya bukan bahasa kita di sini, itu bahkan ada yang menggunakan bahasa asing. Gitu. Nah itu coba kita dorong ya lembaga penyiaran ini supaya lebih menggunakan bahasa kita, bahasa lokal kita. Begitupun dengan sapaan-sapaan yang dilakukan oleh penyiarnya kepada pendengarnya atau kepada halayaknya. Kalau misalnya kita di sini kakak-kakak dorang atau pace dorang seperti itu. Jadi itu memang yang kita dorong supaya mereka lebih mengedepankan lokalitas. Kemudian untuk informasi-informasi yang ditampilkan pun kita juga mendorong lembaga penyiaran ini mengutamakan konten lokal. Ya seperti tadi yang dibilang bahwa banyak hal yang bisa kita eksplor ya di Papua ini yang mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak bernilai apa-apa, tetapi ketika itu diekspos oleh sebuah media itu menjadi sesuatu gitu. Nah itu yang menjadi tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran supaya bagaimana bisa mengeksplor kekayaan alam, keindahan alam dan sebagainya yang kita miliki, kebudayaan, keunikan budaya dan sebagainya, itu yang harus kita dorong supaya lembaga-lembaga penyiaran ini punya tanggung jawab di mana mereka berada. Artinya dari awal pendirian dari sebuah lembaga penyiaran tentunya adalah satu hal yang perlu diingat bahwa keberadaan mereka, eksistensi mereka itu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah penyiaran mereka. Jadi ini yang harus dipegang teguh oleh lembaga penyiaran manapun. Baik Ibu, ini berarti memang ada kaitan dengan topik kita orang juga hari ini, membangun sinergitas jejaring kerjasama antara KPD Papua, media massa, masyarakat stakeholder tentunya, bagaimana mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas. Tadi pun Anda sudah langsung menyinggung terkait penggunaan bahasa lokalitas, dalam hal ini bahasa Ibu. Mohon maaf, kita orang boleh mengambil contoh mungkin buat kita orang punya orang tua di Sentani full. Itu di Kabupaten Sentani sudah ada sekolah adat Kabupaten Jayapura, Ibu. Tepatnya ada di kawasan Hobong. Dan sekolah adat Kabupaten Jayapura sekilas kata orang masyarakat, Ibu kita boleh sharing. Ini pun sudah masuk kurang lebih 54 sekolah, sudah ada tenaga kerja, dan setiap hari Kamis orang sudah menetapkan sebagai hari kebudayaan, wajib menggunakan segala atribut dari topi, tas loket, bahkan dorang guru-guru di sana ini di beberapa sekolah ada macam dong bermain anak-anak SD. Nah, ini menggunakan bahasa daerah, bahasa Ibu seperti itu. Kemudian kalau kembali lagi tadi dikaitkan, Ibu pun menjelaskan ada P3SPS ya, kita langsung bahas ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apakah memang sudah ada ketentuannya? Untuk berapa persen? Contoh, radio saja Ibu, masing-masing radio punya ketentuan sendiri. Ada yang bisa jadi 40%, oh boleh lokalitas digunakan. Kemudian 30% nasional, ya. Berarti 30%-nya lagi internasional. Televisi pun berbeda-beda karena masing-masing visi dan misi ya. Ini memang sangat berat sekali Ibu ya, tugas dari KPD Papua. Anda sebagai koordinator pengawasan konten siaran ini bagaimana agar kembali lagi memang kita orang hari ini mau tidak mau harus sepakat ya, lokalitas, mewujudkan penyiaran sehat berkualitas, kemudian juga tentunya untuk membangun jejaring. Saya ingin membahas dulu tentang pengawasan, kemudian yang membutuhkan sinergitas ya, supaya kita punya persamaan persepsi dalam hal ini. Kenapa kita harus punya sinergitas dengan berbagai pihak? Yang pertama, kita harus lihat bahwa media atau lembaga penyiaran bekerja tentunya adalah untuk masyarakat.
Kemudian apapun yang ditawarkan oleh media atau lembaga penyiaran, tentu imbasnya adalah kepada masyarakat itu sendiri. Nah, banyak hal yang bisa dipengaruhi oleh media kepada masyarakat. Ada efek kognitifnya, meningkatnya pengetahuan masyarakat dari konten-konten yang ditawarkan oleh lembaga penyiaran. Kemudian yang kedua adalah perubahan sikap, dari mungkin tidak setuju dengan pembangunan sebuah pembangunan menjadi setuju dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah efek behavioral atau perubahan perilaku dari sesuatu yang tidak ingin dilakukan, tetapi karena melihat konten siaran, menonton siaran tertentu, akhirnya mau melakukan. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang besar dari sebuah lembaga penyiaran untuk memberikan konten-konten yang betul-betul bermanfaat, karena harus memperhatikan 3 efek yang ditimbulkan oleh konten siaran itu terhadap masyarakat. Nah, kenapa saya bilang bahwa harus ada sinergi? Kenapa bukan KPID saja yang melakukan tanggung jawab itu? Nah, tentu ini juga ada di dalam amanah dari Undang-Undang Penyiaran itu sendiri, yang memang betul-betul di situ mengharapkan adanya sinergitas, kemudian kerjasama dari berbagai pihak. Karena kalau kita sudah bicara tentang KPID, tentu KPID punya keterbatasan. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPID itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan alat yang dimiliki. Gitu. Kemudian tidak mungkin dengan kami di pengawasan isi siaran hanya dua orang mampu mengawasi sejumlah besar tayangan atau siaran yang ada di Papua ini. Gitu. Nah, mengapa? Karena ya tidak mungkin lah ya dalam satu hari itu kita mau menonton 24 jam siaran kemudian hanya berdua. Kemudian, nah lalu apa yang bisa dilakukan? Tentunya adalah kita mengharapkan partisipasi daripada masyarakat. Jadi masyarakat sifatnya adalah pengawasan partisipatif, artinya mereka yang menikmati siaran itu, mereka juga yang harusnya bisa mengkritisi, ya, bisa mengkritisi apakah tayangan-tayangan ini sudah sesuai dengan kriteria-kriteria penyiaran sehat dan berkualitas. Nah, mungkin selama ini masyarakat tidak pernah tahu ketika mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, kemana kami harus mengadu. Gitu. Nah, sekarang wadah yang bisa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat atau aduan-aduan dari masyarakat tentang penyimpangan yang dilakukan oleh konten-konten siaran itu adalah ada di kami, di KPID. Jadi peran daripada masyarakat dalam mengawasi secara partisipatif terhadap konten-konten siaran ini memang diperlukan. Nah, selain itu kita juga harus membangun kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga masyarakat, ormas yang ada di masyarakat, entah itu dengan Karang Taruna, entah itu dengan PKK, entah itu dengan mahasiswa dan sebagainya. Karena dari mereka lah yang bisa menikmati siaran itu dari berapa jam dalam sehari. Kalau di KPID sendiri kan tidak mungkin bisa menonton dari pagi sampai dengan malam, besoknya disambung lagi. Jadi itu harapannya sehingga kita bisa sama-sama melakukan pengawasan. Baik, Ibu Nara, kita akan lanjutkan kembali, dan Pak Cemace tentunya nanti kita pun akan kembali menggali informasi yang lugas, independen dan terpercaya, sinergitas kerjasama KPID Papua bersama dengan masyarakat, khususnya partisipatif untuk membangun karakter bangsa. Dan kamu orang ingat, kamu orang tidak perlu malu untuk tetap menjaga, melestarikan, mewariskan adat istiadat budaya kita orang. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Tetap di Papua Corner, Jampos Channel, Jayapura Post Channel. Kakak Dorong, Pak Cemace, masyarakat seluruh tanah air Indonesia, terima kasih Dalam Floy. Kalau dari kita orang di Sentani, mewakili tentunya kebudayaan ada di tanah Papua, untuk informasi yang lugas, independen dan terpercaya, khusus program Papua Corner, dan masih bersama dengan narasumber kita orang hari ini, Ibu Naria, Koordinator Pengawasan Bidang Konten Siaran dari KPID Papua.
Mace, langsung mace. Iya kakak. Kita santai saja. Iya. Tapi tadi macam sempat kita orang juga bahas contoh sekolah adat Kabupaten Jayapura. Boleh dikatakan menjadi akar nafas sebenarnya, bisa dikatakan juga boleh jadi inspirasi, kasih melek kita orang punya mata ini bahwa "Wah, kita ini orang Papua, kita jangan malu, kita harus bangga dengan kita orang punya warisan budaya. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kembali lagi di konten sekarang tadi yang sudah tentu Anda jelaskan terkait dengan P3SPS ya, penyiaran, kemudian juga pengawasan isi konten. Nah, kembali lagi, peran tanggung jawab KPID Papua boleh dengan PD menggait semua stakeholder masyarakat khususnya mewujudkan konten-konten siaran yang sehat, berkualitas, dan membangun karakter bangsa. Di sini ada statement, kalau dong awal-awal media ini terkadang kita orang pribadi kalau kita sudah di lapangan itu macam rasa-rasa kepo-kepo tuh yang sudah kita hajar saja pertanyaan tipis saja untuk langsung, tapi kita orang melupakan kadang-kadang ini narasumber nyaman kan tidak ya? Nah ini informasi yang kita orang akan berikan nanti di KPI dong kawas-kawas sampai kita media tak tutup, tapi awak media juga bilang sekarang sudah ada kebebasan pers. Nah ini kaitan dengan ide Papua dengan tadi Anda sempat singgung terkait Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022. Tapi kita orang tidak boleh lupakan pun ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya. Sinergitas kembali. Ini bagaimana untuk penyiaran sehat dan berkualitas? Silakan. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang Undang-Undang Pers kemudian Undang-Undang Penyiaran, tentu saya ingin juga memberikan satu penjelasan tentang perbedaan kewenangan dari Dewan Pers dan KPID atau KPI ya pada umumnya. Jadi kalau Dewan Pers, mereka itu punya wewenang untuk mengawasi berita. Ya, berita yang mana? Yaitu berita yang ditulis oleh jurnalis baik dari media elektronik maupun media cetak dan media online. Nah, sedangkan untuk KPI sendiri itu mengawasi segala macam atau segala bentuk siaran. Jadi bukan hanya siaran berita, tetapi juga siaran-siaran sinetron misalnya, kemudian stand up komedi misalnya, bahkan iklan pun, baik iklan layanan masyarakat maupun iklan niaga, itu juga masuk di dalam pengawasan dari KPID. Nah, mungkin juga ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan media sosial, kemudian misalnya YouTube dan sebagainya, apakah itu masuk dalam kewenangan dari KPID untuk mengawasinya? Saya katakan tidak. Jadi kami tidak diberi amanah untuk mengawasi media-media online, media-media sosial seperti Facebook, kemudian YouTube dan seterusnya. Nah, terkait dengan kebebasan ya, kebebasan berpendapat ya, sebenarnya kebebasan pers itu memang sudah kita peroleh sejak tahun 99 ya, dengan terbukanya era reformasi. Tetapi bukan berarti rekan-rekan yang bekerja di media penyiaran ataupun media-media lainnya kemudian bisa bekerja seenak hati gitu. Tetapi tentunya harus tetap berpedoman pada regulasi. Artinya bekerja penuh tanggung jawab ya, kemudian tetap mematuhi aturan-aturan yang ada. Khusus untuk siaran-siaran jurnalistik ya, memang di dalam P3SPS itu sudah ada regulasinya, sudah diatur ya tentang bagaimana sebuah siaran jurnalistik. Tetapi di dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu juga harus kita koordinasi juga dengan Dewan Pers, karena ini terkait dengan produk jurnalistik. Karena ketika berbicara tentang produk jurnalistik juga itu merupakan tanggung jawab dari Dewan Pers. Tetapi kalau misalnya pelanggaran itu dilakukan misalnya, ada iklan yang menggunakan kata-kata kasar di dalamnya. Nah itu betul-betul murni dari wewenang KPI
Dewan Pers. Paceng-paceng kakak dorang masyarakat seluruh tanah air masih di Papua Corner bersama dengan Japos Channel, JW Propos Channel, informasi yang lugas, independen dan terpercaya bersama dengan narasumber koordinator bidang pengawasan konten siaran KBD Provinsi Papua dalam hal ini Maci Nahria ya, seorang akademisi juga tentunya. Dan setiap hari selain di KBD Papua tentunya Anda pun selalu sinergitas dengan anak muda di salah satu kampus yang ada di kota Jayapura ya. Tadi sudah menyinggung juga bahwa ada kriteria-kriteria khusus terkait dengan konten siaran, di mana salah satu kalau kembali ke tujuan media massa boleh diingatkan kembali ada informatif, edukatif, kontrol sosial, mewariskan adat istiadat dan juga budaya dan entertain. Nah, entertain ini terkadang kita orang sering melupakan. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya entertain ini pun sebagai bumbu masakan yang sangat lezat untuk sebuah hard news. Contoh, misalnya kemarin terjadi bencana gempa. Kalau misalnya kita lihat ini anak-anak muda punya konten, gempa ini bencana. Tapi mungkin orang punya tujuan untuk relaksasi, untuk healing trauma teman-teman orang yang seumuran dong buat konten lucu-lucu. Akhirnya kita orang masyarakat juga tidak stres, karena kalau lihat macam berita gempa, berita demo, masuk dalam jenis hard news ini ya. Terkadang ada beberapa media massa, pelaku-pelaku jurnalis juga khususnya, ini masih malu mungkin, atau masih sungkan mungkin untuk sedikit menambah bumbu entertain. Karena kan masyarakat yang tonton ini punya daya tangkap berbeda-beda ibu ya, dengan dong pembahasan tinggi. Oh mama dong, itu orang tua di kampung, ini dong bicara apa ini? Bicara bahasa tinggi sampai itu kurang mengerti. Bagaimana menurut ibu supaya tidak terhapus lagi tadi lokalitas dan kita kembali lagi penyiaran yang sehat dan berkualitas. Jadi kembali lagi bahwa media atau lembaga penyiaran itu memang diberi tanggung jawab ya untuk melaksanakan 4 fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi informatif atau memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukatif atau memberikan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kontrol sosial, kemudian entertain atau memberikan hiburan. Cuman yang harus diperhatikan oleh lembaga penyiaran atau media yaitu proporsi dari fungsi-fungsi ini di dalam konten siaran yang mereka tawarkan kepada masyarakat atau berikan kepada masyarakat. Misalnya ini harus dilakukan semacam kreativitas. Nah ini juga menjadi satu kriteria dari sebuah penyiaran sehat ya. Penyiaran sehat itu sehat secara manajemen, kemudian sehat secara kreativitasnya, kemudian sehat juga secara konten siarannya. Nah kalau kita bicara sehat secara manajemen, ya tentu ya orang-orang yang bekerja di lembaga itu harus mempunyai tugas tupoksi yang jelas. Kemudian sehat secara kreativitas artinya bahwa insan-insan yang bekerja di lembaga penyiaran ini tidak boleh mati kreativitasnya, tetapi semakin berkembang kreativitasnya, apalagi di era digital seperti ini yang menuntut adanya diversity of content atau keberagaman daripada isi itu sendiri. Mereka harus berani bersaing dengan media-media sosial sekarang ini ya. Banyak sekali orang bisa menciptakan konten-konten melalui YouTube. Kemudian kalau lembaga penyiaran ini tidak punya kreativitas yang tinggi, maka suatu saat mereka akan ditinggalkan oleh pendengarnya atau khalayaknya. Nah ini yang harus dituntut. Tidak mengapa kita belajar atau lembaga penyiaran itu belajar dari konten-konten kreator yang saat ini sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat, konten-kontennya lebih banyak diminati oleh masyarakat. Nah itu bisa dipetik dari situ apa yang mereka lakukan. Kemudian tentu ya dalam melakukan mengembangkan kreativitas ini tentu mereka juga tetap harus berlandaskan pada aturan-aturan yang mengikatnya. Nah salah satunya mungkin kita langsung bahas, misalnya tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh
memancing orang untuk berselisih paham, kemudian menyinggung satu suku, agama, dan ras tertentu, dan tidak boleh misalnya menonjolkan mungkin hal-hal yang bersifat kekerasan, ya, kemudian perjudian, narkotika, dan seterusnya. Banyak sekali yang tidak boleh dilakukan. Nah, karena kreativitas tanpa regulasi juga tidak ada artinya. Tetapi kalau kreativitas itu mengedepankan juga regulasi, saya kira itu yang diminati oleh masyarakat saat ini. Jadi itu yang harus bisa dibedakan. Jadi bolehlah konten-konten kreator dari media-media sosial itu mungkin tidak mengabaikan aturan yang ada, karena memang belum ada kepastian regulasi yang mengatur mereka. Tetapi jangan sampai lembaga-lembaga penyiaran ini ikut arus itu, gitu. Nah, itulah yang membedakan. Jadi apa yang dilakukan oleh media sosial, kekurangan yang dilakukan oleh media sosial, harusnya media penyiaran ini menjadi tameng buat masyarakat untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang ditawarkan oleh media sosial itu. Ya, dan sebelum kita juga closing untuk yang statement saat ini ya, tadi sudah memang Ibu terus katakan masyarakat partisipatif. Sudah sejauh mana bentuk konkret peran dan tanggung jawabnya KPID Papua memberikan ruang yang luas untuk kita orang boleh turut serta mengawasi media-media massa yang ada di sini. Salah satu contoh, kalau tentunya aja Pos Channel bisa dikatakan media TV ya, walaupun TV online. Nah, bagaimana dengan teman awal media kita orang, radio? Secara singkat, radio contoh live report bisa dikatakan lebih terdepan karena mereka tidak membutuhkan peralatan yang sangat berat, hanya cukup dengan 2 handphone, headset, kita bisa live. Tapi terkadang pengalaman mungkin pelaku ataupun juga seorang reporter ini ya dari radio kesulitannya bahwa karena dalam kondisi yang terdesak bisa jadi misalnya kadang-kadang ya kalau penyebutan narasumber, kemudian mungkin juga misalnya sedang dalam kondisi yang riweuh, kalut, kemudian informasi yang disampaikan pun kurang tepat. Nah, mungkin ada saran dan juga masukan dari KPID Papua kalau misalnya dalam kondisi-kondisi seperti itu jangan sampai akan tiba-tiba nih media mau radio, media TV online baru juga bangun 5 bulan, udah terciduk, udah bangkrut. Nah, itu kan kasihan gitu kan ya Ibu, bagaimana? Jadi itu tadi tetap melihat regulasi yang ada ya. Jadi artinya bahwa ketika sebuah pihak misalnya sebelum mendirikan sebuah media saja itu harus ada aturan yang diikuti gitu. Jadi kan tidak serampangan ya. Kalau dulu memang KPID itu diberikan wewenang untuk mengurus juga yang namanya perizinan dari pembangunan sebuah lembaga penyiaran. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sebenarnya itu memberikan kemudahan. Kalau dulu kan ya tahap-tahapnya itu agak ribet juga ya karena dilakukan secara manual. Tetapi kalau sekarang kan sudah dilakukan secara online, kemudian langsung ke kementeriannya, jadi tidak melalui KPID lagi. Nah, itu kebebasan dan kemudahan yang diberikan itu harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga penyiaran yang ada. Tetapi kemudahan itu tidak juga berarti bahwa lembaga penyiaran ini melakukan sesuatu, menyiarkan sesuatu yang tidak berdasarkan pada regulasi yang mengikatnya. Tentu harus tetap berpegang teguh pada regulasi. Kreativitas tetap harus dikembangkan. Nah, bagaimana mereka bisa menganalisis kebutuhan halayaknya. Nah, ini mungkin yang biasanya itu menghambat kreativitas dari sebuah lembaga penyiaran karena mereka tidak mau membuka mata tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar saya, ya, atau di sekitar lembaga itu. Mereka berpikir sesuatu yang besar tetapi tidak mampu dilakukan. Padahal harusnya berpikir kecil pun, tetapi kalau itu mampu kita lakukan itu jauh lebih baik. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita punya kepedulian, punya kepekaan terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita ini, maka materi-materi penyiaran itu tidak akan pernah habis. Gitu. Tetapi kan kadang apalagi ini yang terong mau kasih naik ini, macam kita ini sudah ada ide lagi.
Ya karena itu, karena tidak mau atau tidak memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita gitu. Padahal seperti tadi Mbak contohkan, kakak ya, jangan Pak lagi ya. Seperti kakak tadi contohkan sekolah adat Papua. Nah, saya pribadi, saya baru hari ini juga mendengar itu. Artinya apa? Bahwa oh ternyata di sini ada peran dari media yang mungkin belum berjalan dengan baik. Seandainya media punya kepekaan yang tinggi, ya masalah isu-isu yang terjadi di sekitar sekolah adat Papua itu menjadi satu topik yang betul-betul menarik, yang bisa diangkat, yang bisa diekspos, sehingga kondisi-kondisi real yang ada di sekitar kita itu juga orang perlu tahu dari media. Artinya walau bagaimanapun besarnya sebuah lembaga, sebuah organisasi atau isu itu terjadi di sekitar kita, tetapi tanpa campur tangan daripada media, saya pikir hanya segelintir orang yang akan tahu. Tetapi kalau media sudah turun tangan, saya pikir masalah-masalah itu menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang akan banyak diketahui oleh orang. Karena media ini sebenarnya punya jiwa raksasa untuk menguasai seluruh dunia, ya? Kan dikatakan bahwa dia adalah kekuatan keempat, ya. Betul. Baik, Ibu, nanti tentunya di sesi terakhir juga kita akan kembali lagi menggigit kreativitas anak muda seperti apa. Jangan sampai semakin berjamur media massa yang punya konten hanya berjamur ikut tetangga A, B, dan C, padahal kehabisan kreativitas. Padahal anak muda kreatif sekali di kota Jayapura dan juga provinsi Papua, ya. Kakak Dora, Pace-Pace, dan kemana-mana masih di Papua Corner bersama dengan Japos Channel, tentunya membangun sinergitas dalam mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas, masih bersama dengan KPID Provinsi Papua. Kakak Dora, Pace-Pace, masyarakat seluruh tanah air, dan tentunya kamu orang yang mencintai Provinsi Papua untuk mewariskan adat istiadat kebudayaan juga. Masih di program Papua Corner, tidak terasa kita orang sudah ada di segmen terakhir bersama dengan narasumber kita orang, Mace Narida, Koordinator Pengawasan Bidang Konten Siaran dari KPID Provinsi Papua. Kamu orang, anak-anak muda kreatif, bangun ya. Ini segmen yang sangat luar biasa sekali Ibu, dan tadi Anda tentunya boleh kembali mengingatkan kita orang ya, era digitalisasi. Meski ini memang masuk dalam pembahasan kelembagaan, tapi tentunya bagian kelembagaan ada sinergitas juga dengan bidang pengawasan konten siaran, ya. Jangan sampai ini orang di luar sana bilang, bah, Papua ini sutradara lagi kan, anak muda yang kreatif, tapi boleh kreatif, tidak kebablasan, agar kontennya tetap sehat dan berkualitas. Bagaimana menurut Anda? Iya. Digitalisasi penyiaran itu merupakan satu keniscayaan. Ya, kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, konteks nasional, sebenarnya digitalisasi penyiaran ini untuk kita sudah terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi itu juga tidak menutup membuat kita harus berputus asa. Tetapi sekarang kita sudah berada atau digitalisasi itu sudah di dalam genggaman kita. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan, ya, ketika kita sudah berada di dalam era digital seperti ini. Nah, tentu dari media penyiaran sendiri ini merupakan satu tantangan yang besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di era digital ini, ya, media penyiaran itu harus berlomba-lomba untuk menghasilkan satu konten atau satu isi yang betul-betul bisa menarik minat daripada masyarakat atau khalayaknya. Jadi memang diversity of kontennya itu harus diperhatikan. Ya, coba kita lihat sekarang ya. Kalau dulu kita sebelum era digital itu cuma tahu stasiun TV TVRI Nasional, TVRI Papua. Tapi sekarang coba kita lihat sudah ada TVRI Sport, ada TVRI dan macam-macam lah begitu. Jadi memang lembaga penyiaran ini dituntut dari sumber daya manusia yang mereka miliki itu harus punya kreativitas seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi jangan mau ketinggalan oleh era digital ini. Jadi kalau kita tidak bisa
jangan berharap bahwa media ini akan bertahan. Gitu. Nah, sementara kan media ini hidup dari dari sesuatu yang diminati atau yang disukai oleh masyarakat. Senang atau tidak senangnya masyarakat itu menentukan kehidupan dari hidup dan matinya daripada media itu sendiri. Nah, karena dia bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk publik, maka dia harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang harus dimiliki. Jadi diversity of content-nya memang harus dibarengi dengan kreativitas yang tinggi dari sumber daya manusianya. Jadi memang ya pengembangan sumber daya manusia itu harus menjadi prioritas dari sebuah lembaga penyiaran. Artinya ya bagaimana mereka bisa mengikut sertakan krunya misalnya di dalam sebuah program-program pelatihan, pengembangan diri, kemudian pengembangan kreativitas, kemudian bagaimana membentuk pola pikirnya mereka sehingga apa yang dihasilkan bukan hanya sekedar kreatif tetapi juga harus berkualitas. Ibu, ini juga contohnya menjadi efek jerak ya, benar-benar menjadi konkret KPID Papua, mewakili juga tentunya stakeholder masyarakat. Salah satu sanksi yang boleh benar-benar kalau sampai masih ada saja ya pelaku-pelaku media massa yang menganggap hal regulasi yang sudah dikeluarkan dari KPI pusat sampai turun ke KPID Papua, dan agar tadi secara tidak langsung harapan ibu pribadi, harapan KPID Papua khususnya, hei anak-anak muda kreatif, hei sama media massa yang ada di Papua, janganlah kau menjadi media massa yang sekedar followers yang hanya sekedar ramai terus hilang. Tapi gimana sekarang ini atau tugas ini Mbak Cenari ya, itu menjadi media massa yang inspiratif, karena kembali lagi penyiaran yang berkualitas, membangun karakter bangsa, mewariskan, melestarikan adat istiadat dan budaya Papua yang luar biasa ini. Tuhan berkati ibu, bagaimana? Ya, itu memang harus menjadi pegangan ya dari sebuah media ketika dia berada di satu daerah tertentu. Apalagi kita di Papua ini, orang sudah mengenal bahwa Papua adalah sebuah daerah yang kaya akan keunikan budaya. Bayangkan saja bahasa yang kita miliki ratusan ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kita ini kaya dari segala-galanya gitu, kaya dari segala aspek gitu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan baik-baik oleh lembaga penyiaran, bagaimana kekayaan ini tidak hanya terpendam di daerah kita sendiri, tetapi bagaimana kekayaan yang kita miliki ini dari segala aspek ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian ada fungsi pewarisan budaya yang dimainkan oleh media itu sendiri. Jangan sampai apa yang kita miliki, keunikan yang kita miliki saat ini, tetapi anak cucu kita nanti sudah tidak tahu tentang keunikan-keunikan budaya yang kita miliki. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab daripada media itu, bagaimana mereka bisa mengekspos segala keunikan-keunikan yang kita miliki sehingga suatu saat generasi penerus kita ini bisa mengenal ya, tidak terputus pewarisan budaya yang dilakukan. Jadi ya itu adalah salah satu peran ya yang harus dimainkan oleh media. Jadi tetap mengembangkan kreativitasnya, tetapi juga tidak melupakan peran daripada media itu sendiri yang betul-betul harus bertanggung jawab, yang harus betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai publiknya. Oke. Untuk sanksinya nyata yang sudah dilakukan kami di Papua, beberapa media massa yang ada di Papua. Ya, kalau untuk sanksi sendiri di aturan itu ada macam-macam. Ada mulai dari sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi itu kita sudah pernah lakukan beberapa kali terhadap radio. Kemudian ada televisi lokal juga. Nah, itu kita memberikan teguran. Ya, teguran tertulis ya, biasanya itu adalah himbauan kepada lembaga penyiaran untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang gitu. Nah, setelah itu kalau yang beratnya, tapi kalau yang beratnya ini kita mungkin tidak pernah lakukan. Kalau yang paling berat itu adalah pencabutan izin sebenarnya. Tetapi karena sekarang ini aturannya sudah berbeda ya, ada undang-undang Ciptaker. Dulu sebelum ada undang-undang Ciptaker itu
yang berhak untuk mencabut izin penyiaran dari sebuah lembaga penyiaran itu adalah KPID. Tapi kalau sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan kami lagi, bukan KPID lagi yang mencabutnya, tetapi langsung ke Kementerian Kominfo-nya. Nah, dia bekerja sama atau berkoordinasi dengan Balai Monitoring. Biasanya Balai Monitoring itu yang mencabut frekuensi siarannya, gitu. Nah, kalau KPID sampai sekarang ini masih berwenang tadi ya memberikan sanksi secara tertulis, kemudian mengurangi durasi siaran dari satu program. Misalnya kalau durasi yang biasanya 1 jam ya bisa dikurangi menjadi 1 jam, 30 menit saja. Kemudian mengurangi, misalnya kalau yang biasanya tayang setiap hari ya diberikan hanya 3 hari seperti itu. Kemudian baru misalnya sanksi berikutnya yang lebih berat lagi adalah sama sekali tidak diizinkan untuk siaran dari program yang melakukan pelanggaran itu. Gitu. Dendanya, Ya, totalitas denda yang paling wow, itu bisa bayar berapa itu Ibu kira-kira? apanya totalitas dari? Selain pencabutan hak izin siaran, mungkin ada juga untuk pembayaran denda atau bagaimana? Ya, ada pembayaran dendanya itu dalam Undang-Undang Penyiaran itu sudah diatur ya. Saya lupa. Kalau nggak salah itu kalau radio itu di berapa ya? Yang pastinya ini sanksi berarti jangan dianggap remeh Ibu ya. Ya. Baik, Kakak Dorang dan juga tentunya yang tetap setia di Papua Corner bersama dengan Japos Channel Jayapura Post Channel, informasi yang lugas dan terpercaya, membangun sinergitas dalam mewujudkan penyiaran sehat dan berkualitas, mewakili tentunya pimpinan KBRI Papua, pimpinan KPI Pusat, mewakili suara-suara hati masyarakat Papua, apa yang bisa khususnya masyarakat kita orang lakukan dan si pelaku media massa ini agar tadi tidak sampai dicabut izin ya Ibu. Ya. Yang pertama saya mengharapkan kepada lembaga penyiaran tetap berpegang teguh pada aturan dan regulasi yang mengikatnya, tetap kembangkan kreativitas tapi tidak mengabaikan regulasi. Kemudian kalau kepada masyarakat jangan hanya menjadi penikmat saja, tetapi jadilah penikmat yang kritis sehingga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran maka masyarakat juga bisa mengadukan itu kepada KPI atau KPID-nya. Kalau kontennya adalah konten lokal berarti mengadunya ke KPID. Kemudian kalau konten nasional bisa diadukan ke KPID Papua, kemudian nanti KPID Papua yang akan merekomendasikan kepada KPI-nya atau bisa langsung ke KPI-nya. Jadi nanti bisa dibuka website dari KPID Papua. Di situ juga sudah ada form untuk pengaduan kalau memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Jadi untuk mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas, tentu KPID Papua tidak bisa bekerja sendiri karena kita juga punya keterbatasan. Jadi yang kita harapkan adalah adanya kerjasama, kemudian sinergitas, koordinasi yang baik antara KPID Papua sebagai regulator, sebagai sebuah lembaga independen negara, kemudian dibantu oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya, pemerintah juga. Pacik-pacik Kakak Dorang, masyarakat seluruh tanah air yang masih setia di Papua Corner bersama dengan Japos Jayapura Post Channel, informasi independen, lugas dan terpercaya. Terima kasih banyak tentunya narasumber kita orang hari ini, Mace Ibu Dr. Naria SOS MSI, selaku koordinator bidang pengawasan isi konten siaran dari KBRI Papua. Terima kasih banyak juga tentunya kepada pimpinan KBRI Papua memberikan kesempatan kita orang boleh sharing saat luar biasa. Informasi yang lugas, independen dan terpercaya khusus program Papua Corner. Helempui, Boy, Onomi, Emai, Hem Tecai, Onomi, Temani Hanaset, cintailah budayamu, wariskan budayamu, lestarikan budaya dan istiadat kita orang. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Jadilah anak muda yang kreatif dengan konten-konten siaran yang kreatif, sehat dan berkualitas. Bangun terus jejaring dan tentunya jangan stop kamu orang menjadi followers, tapi saatnya hari
ini Kamoranglah menjadi inspiratif untuk seluruh anak muda di Indonesia. Anak Papua pasti bisa.